Halo, selamat malam. Ketemu lagi di YouTube. Kali ini saya mau bahas atau mau jawab pertanyaan dari teman yang nanya printer yang rekomend buat kuliah dan juga buat usaha kecil. Kira-kira tipe apa dan juga kalau bisa budgetnya itu di bawah 1 juta. Oke, saya coba jawab ya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari printer yang printernya ini bisa dipakai untuk berbagai macam hal buat pengguna di rumahan dan juga bisa dipakai untuk bisnis atau usaha, teman-teman harus pilih satu printer inktank. Ini udah wajib. Karena apa? Alasannya satu, dia pasti irit tinta, cetak sampai dengan ribuan halaman, dan juga yang pasti cost cetaknya atau biaya cetak per lembarnya itu sangat-sangat murah. Dan yang paling penting adalah printer ini jadinya awet. Kenapa? Karena printer inktank itu adalah printer yang sudah dibuat secara original, secara asli dari pabrikan, sehingga pabrikan itu memberikan garansi selama 2 tahun atau 20.000 cetak. 20.000 cetak itu sesuatu hal yang cukup banyak dan sangat banyak ya. Buat kita pengguna printer di rumahan dan juga buat usaha online atau mungkin buat cetak foto, cetak sampai 20.000 halaman itu sangat-sangat banyak. Dan pasti kenapa? Karena ada garansi resmi, jadi kita tidak keluar uang, tidak keluar biaya untuk pergantian spare part atau juga untuk servis. Semuanya di-cover secara resmi oleh pabrikan. Jadi kita tinggal pakai, kita tinggal isi tintanya yang original, kita isi ulang, kita pakai begitu aja, nggak ada biaya maintenance. Oke? Karena kita juga harus berhitung nih, kalau kita punya mesin, kita punya printer, itu berapa biaya yang harus kita keluarin, berapa biaya yang harus kita bayar. Makanya kenapa saya rekomendasikan printer inktank karena biaya-biaya itu semua sudah dieliminasi. Jadi kita tidak perlu lagi keluar biaya-biaya yang tidak perlu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, pilihan printer inktank saat ini ada dua macam. Yang print only, yaitu printer aja, jadi dia nggak bisa scan, nggak bisa fotokopi. Dan yang kedua, print, scan, copy. Dan yang kedua ini print scan copy ini adalah printer multifungsi. Nah, kalau tadi teman-teman bilang buat cetak tugas kuliah, buat usaha cetak atau mungkin punya usaha online, buat cetak alamat resi, rasanya mungkin nggak perlu yang scan atau fotokopi. Pakai print only aja sudah cukup. Karena apa? Kita balik lagi, budget mulai dari berapa nih printer? Per Januari 2021 di tahun ini. Harga printer inktank itu semakin terjangkau, semakin murah. Budgetnya mulai dari 1 jutaan untuk yang print only, dan juga print scan copy itu mulai dari 1,5 jutaan. Tipenya apa? Nanti teman-teman bisa komen, bisa cek, atau juga bisa browsing aja di online, cari tipe printer yang paling murah untuk yang inktank. Itu pasti ketemu Canon G1010 untuk saat ini. Oke? Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Kalau yang ini bagaimana? Juga teman-teman pasti pernah ditawarin atau melihat printer seperti ini. Ini adalah printer Canon IP2770. Oke, ditambah infus. Oke, ini saya lingkarin infus ya. Di sebelah kanan ini tabung infusnya. Jadi ini adalah printer yang sebenarnya bukan printer inktank. Ini adalah printer inkjet biasa, tapi dimodifikasi dengan sistem tabung. Karena tujuannya apa? Supaya irit. Karena yang modifikasi printer ini juga udah tahu, kalau printer yang seperti ini, yang biasa aja, itu pasti cartridge tintanya mahal dan boros. Makanya kenapa dimodifikasi supaya jadi irit. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus pakai yang ini? Jawaban saya tidak. Karena apa? Canon itu sudah punya printer inktank. Ini semua printer inktank Canon yang asli bergaransi resmi. Kalau yang ini bukan garansi resmi. Alias kalau misalnya rusak, yang paling sering itu jajan cartridge. Cartridge-nya itu berbeda dengan yang inktank. Kalau yang inktank ini cartridge-nya digaransi sampai dengan 20.000 cetak atau 2 tahun. Bahkan bisa sampai 30.000 cetak. Kalau yang ini nggak ada garansi. Nanti teman-teman coba tanya sama yang jual atau di toko yang nawarin seperti ini, ada garansi nggak? Pasti yang digaransi dia cuma bilang apa? Garansi sistem infus. Sistemnya aja yang digaransi. Tapi yang namanya spare part cartridge, itu teman-teman harus beli. Harus bayar. Nah, yang mahal itu cartridge-nya. Karena setiap kali kita ganti cartridge untuk printer ini 500.000. Dan setiap bulan itu bisa jajan terus. Kita nggak mau hal itu terjadi karena seperti yang saya katakan tadi adalah printer ini kita pakai untuk mencetak. Kita harus berhitung berapa biaya cost cetak per lembar dan juga kalau memang harus tiap bulan beli cartridge itu akan sangat-sangat boros. Jadi kita harus berhitung secara cermat yang mana biaya operasionalnya yang
lebih murah. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Jadi untuk printer ini tidak saya rekomendasikan. Bukan kenapa saya jadi seperti menjelek-jelekan produk. Bukan, kita tidak menjelek-jelekan produk, tapi kita di sini mengedukasi supaya teman-teman tahu kalau printer itu ada dua macam. Yang inktank, yang original seperti ini, yang sudah ada dari pabrikan, dan juga ada yang modifikasi seperti ini. Kalau teman-teman rasanya nyaman mau beli yang murah kayak gini, harga 730.000, sedangkan yang inktank original seperti ini itu harganya cuma 1 jutaan, bergaransi resmi 2 tahun plus 1 tahun 3 tahun dengan 30.000 cetak, atau yang seperti ini nggak ada garansi sama sekali, sering trouble, sering jajan cartridge, sering bolak-balik ke tempat servis, masalah nanti warnanya nggak sesuai, apalagi cetak warnanya ngaco, ya silakan, teman-teman sudah bisa memilih yang mana yang lebih baik. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini yang tadi saya sebutin, printer yang dimodif atau yang non-original tidak direkomendasi. Karena apa? Kita rekomendasinya pilihan printer inktank yang pabrikan. Karena sekarang semua merek yang saya katakan, ada Epson, ada Canon, ini Canon ya, ada Epson udah pasti pada tahu ya, printer Epson inktank seperti ini ya, ini Epson. Terus satu lagi, HP inktank. Nah, ini juga HP sudah punya inktank juga. Jadi tadi, HP, Canon, Epson itu semua sudah punya printer inktank. Jadi tidak ada alasan kita tidak ada alasan kalau kita tidak pakai yang original. Karena harganya semakin lama semakin terjangkau. Sekarang aja sudah berasa di 2021 harga printer inktank itu makin terjangkau. Oke? Nah, ini alasannya. Kalau Canon IP2770 itu sudah pasti nggak garansi. Teman-teman bisa cek ya ke tokonya, apakah digaransi atau cuma garansi servis atau garansi sistem infus aja. Tapi yang tadi jajan nih, namanya jajan cartridge melulu, ini artinya apa? Cartridge-nya sering rusak. Karena memang cartridge-nya berbeda antara yang modifikasi atau printer yang biasa seperti ini dengan printer inktank yang original. Itu cartridge-nya pasti berbeda. Nah, selain juga kita harus keluar uang biaya mahal, kita juga harus buang-buang waktu bolak-balik ke service center untuk perbaikan. Oke? Di sini juga saya sudah jelasin ya, kenapa tujuannya printer IP ini dimodifikasi, karena supaya irit tinta, tapi print head-nya berbeda, jadi udah pasti nggak awet seperti Canon G-Series yang original. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Oh gitu, kalau Epson sama Canon bagusan Epson ya? Seringkali banyak yang nanya nih, kenapa yang nanya begini? Karena ini udah pasti, sebelumnya pasti penggunanya ini beli Canon, tapi Canonnya apa? Canon yang modifikasi kayak gini. Terus udah dipakai sebulan, lancar, 2 bulan, 3 bulan rusak. Cartridge-nya bermasalah, gonta-ganti, bolak-balik, keluar lagi uang biaya cartridge. Besoknya dipakai, lancar lagi, seminggu kemudian problem lagi, berantakan. Mau kerja, mau ngeprint nggak bisa. Akhirnya apa? Marah-marah. Yang disalahin apa? Si printernya. Aduh, printernya parah nih, jelek, dan lain-lain. Tanya sama temen, gimana kalau mau beli printer yang bagus apa? Temennya pasti bilang, ya udah beli aja yang Epson. Karena apa? Si Epson ini, dia semua itu inktank. Epson ini tidak ada yang tidak inktank. Jadi semuanya udah asli pabrikan. Ya kan? Nah, kalau kita beli satu produk yang sudah asli pabrikan sama yang dimodifikasi, ya, yang modifikasi tuh seperti ini ya, yang tadi ya balik lagi ya. Printer modifikasi kayak begini, seperti begini, modifikasi. Ini kan yang dimodifikasi bikinan sendiri. Kira-kira awet yang mana? Ya pasti ya awet yang garansi lah, yang memang asli pabrikan. Karena yang pabrikan itu bisa memberikan dan berani memberikan garansi selama 2 tahun, sedangkan yang tidak pabrikan itu tidak bisa memberikan garansi. Ya udah, jadi pasti yang tidak garansi itu akan cepat rusak. Makanya itu kenapa akhirnya jadi si printernya yang disalahin. Padahal yang salah apa? Kita sendiri, karena kita kurang informasi, kita kurang edukasi. Pada saat memilih printer kita nggak tahu yang mana. Jadi pada saat itu kita salah beli dari awal dan akhirnya kita jadinya baru tahu di belakangan kalau ternyata printer yang kita beli itu tidak sesuai. Nah, kalau teman-teman itu sudah pakai yang tadi saya sebutin, Canon inktank, oke? Canon inktank. Ini Canon inktank. Terus ditanya, bagusan mana sama Epson?
ya pasti jawabannya sama bagusnya, karena sudah sama-sama inktank. Oke, yang salah itu kalau bandingin Epson L series dengan Canon IP. Nah, itu pasti salah. Kenapa? Pasti scannernya akan menjadi sering rusak printernya, dan yang disalahin si printernya. Nah, oke. Jadi semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi teman-teman udah tahu mau beli printer yang seperti apa, kebutuhannya, sudah ada yang original semua, harga semakin terjangkau, barang resmi, garansi, nggak usah pusing, nggak usah ribet, semuanya di cover, tinggal pakai aja, duduk nyaman, nggak ada masalah. Oke, nah itu aja yang saya bisa saya sharing. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada yang ingin dikomen, ditanyakan, atau informasinya ada yang kelewat, silakan ditanyakan. Jadi nanti saya akan coba akan jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih.